Langit sore itu tampak berat dan muram. Awan menggantung rendah, menutupi matahari yang seolah enggan menatap bumi. Jalan raya kecil di pinggiran kota itu sepi. Hanya sesekali terdengar suara motor melintas dengan cepat, meninggalkan debu yang menari-nari di udara. Di tengah kesunyian itu, sebuah mobil ambulans berhenti mendadak di tepi jalan. Suaranya batuk-batuk, lalu mati sama sekali. Sopirnya, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, keluar dengan wajah panik. Di belakangnya, 2 orang laki-laki ikut turun. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, tampak lelah dan bingung. "Bagaimana ini, Mas? Mobilnya mogok. Padahal kita harus segera sampai ke rumah duka sebelum maghrib," keluh salah satu dari mereka. Sopir itu mencoba menyalakan mesin lagi. Suara starter menggema, tapi mesin tak juga hidup. Ia menepuk-nepuk setir dengan rasa frustasi. "Aduh, bagaimana ini? Padahal mobilnya baru saja diservis dan bensinnya juga penuh. Tapi kenapa malah mati di sini?" Sementara itu, di dalam mobil terbaring sebuah peti jenazah. Di atas peti itu ada seikat bunga Kamboja yang masih segar, menebar aroma lembut, tapi anehnya menusuk hidung. Salah satu dari pria berpakaian hitam mendekati peti itu, lalu menatapnya lama. "Ini pasti ujian. Ibu tidak mau merepotkan, tapi malah membuat repot begini," gumamnya lirih. Belum sempat mereka mencari solusi, terdengar suara kring-kring pelan dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas, disertai bunyi besi beradu dan roda tua yang berderit. Dari arah tikungan muncullah seorang kakek mendorong becak butut yang sudah karatan di beberapa bagiannya. Kakek itu mengenakan kaos lusuh dan celana panjang yang digulung sampai lutut. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya teduh dan tenang. Di kursi becaknya tergantung tas kecil berisi botol plastik dan logam bekas. Jelas, ia seorang tukang botol. Melihat mobil ambulans berhenti, kakek itu menghentikan becaknya. "Kenapa, Nak? Mobilnya rusak?" tanyanya dengan suara serak tapi lembut. Sopir mengangguk, masih gelisah. "Iya, Pak, mobilnya mogok tiba-tiba. Kami harus antar jenazah ke rumah duka di Desa Jatirahayu. Tapi entah kenapa mesinnya mati mendadak." Kakek itu menatap peti di dalam mobil, lalu memejamkan mata sebentar, seperti sedang merasakan sesuatu. "Sudah berusaha dinyalakan lagi?" tanyanya pelan. "Sudah, Pak, tapi tidak mau hidup." Kakek itu mengangguk pelan. "Kadang kalau ada yang ingin pulang dengan tenang, tapi belum siap, alam akan menahannya sebentar," ucapnya misterius. Sopir dan 2 pria itu saling pandang.
mereka tidak sepenuhnya paham apa maksud ucapan sang kakek. Setelah hening beberapa detik, kakek itu berkata pelan, "Kalau kalian mau, biar saya bantu. Memang becak saya ini kecil, tapi kalau tujuannya mulia, insya Allah sampai." Pria berpakaian hitam itu spontan menatap heran. "Maksud Bapak mengantar jenazah dengan becak?" Kakek itu tersenyum samar. "Kalau kalian percaya, saya akan bantu. Yang penting beliau sampai ke rumahnya. Soal tenaga, biar urusan saya." Mereka sempat ragu, tapi waktu sudah mendekati senja. Tidak ada bengkel di sekitar, tidak ada kendaraan lain lewat. Akhirnya, dengan sedikit ragu dan penuh haru, mereka mengangguk. "Baik Pak, kalau Bapak tidak keberatan." Kakek itu segera membuka terpal di bagian belakang becaknya. Ia menyiapkan alas dari tikar dan kain putih. Dengan hati-hati, mereka bertiga memindahkan peti jenazah ke becak. Ajaibnya, meski peti itu berat, becak tua itu tak bergoyang sama sekali. Sopir ambulans bahkan sempat berbisik, "Aneh, seharusnya becak itu tidak kuat menahan beban seberat itu." Kakek itu hanya tersenyum, lalu menaiki tempat duduknya. "Tunjukkan arah rumahnya, Nak. Biar saya yang kayuh." Perjalanan mereka dimulai. Becak tua itu bergerak perlahan di jalan yang mulai gelap. Angin sore berhembus, membawa aroma tanah dan bunga kamboja. Tidak ada kendaraan lain lewat, seolah jalan itu hanya milik mereka. Di sepanjang perjalanan, tidak ada suara rantai berdecit seperti biasanya. Becak itu meluncur halus, nyaris tanpa suara. Kakek mengayuh dengan tenang, tapi entah kenapa mereka merasa seperti sedang meluncur di udara. Sopir ambulans yang mengikuti di belakang merasa merinding. Ia melihat bayangan putih samar di sisi kiri jalan, seolah mengikuti becak itu. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. "Pak, apakah Bapak tak lelah?" tanya salah satu pria yang duduk di belakang, berusaha memecah keheningan. Kakek itu tidak menoleh. Kalau hati yang mengayuh dan bukan kaki, lelah itu takkan ada. Jawaban itu membuat suasana semakin aneh, mistis tapi hangat. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di ujung jalan menuju desa. Langit sudah benar-benar gelap. Lampu-lampu rumah di kejauhan tampak redup, seperti kunang-kunang di tengah sawah. Namun, saat becak berhenti di perbatasan desa, aroma bunga kamboja semakin kuat. Angin berhenti berhembus. Semua suara malam seolah lenyap. Kakek itu menatap lurus ke depan, lalu berkata pelan, "Kita sudah sampai, tapi biarkan saya yang masuk duluan. Beliau ingin pulang dengan cara yang tenang." Sebelum mereka sempat menjawab, kakek itu mengayuh perlahan, memasuki jalan kecil menuju rumah duka. Becak itu
tampak bercahaya samar di bawah sinar bulan. Dari kejauhan, mereka melihat bayangan putih berdiri di depan gerbang rumah, tersenyum ke arah beca itu. Lalu, dalam sekejap, semuanya lenyap. Supir ambulans tercekat, sementara dua orang pria berpakaian hitam meneteskan air mata. Aku melihat ibu, salah satunya berbisik. Kakek itu berhenti tepat di depan rumah, lalu menunduk hormat pada peti jenazah. Sudah sampai, Nak, pulanglah dengan tenang. Tepat setelah kata-kata itu diucapkan, beca itu bergetar lembut, lalu berhenti dengan sempurna. Suara jangkrik kembali terdengar. Aroma bunga perlahan menghilang. Ketika mereka hendak berterima kasih, kakek itu sudah turun dari beca. Tapi saat mereka menoleh lagi, beca dan kakek itu telah lenyap. Yang tersisa hanyalah bekas roda di tanah basah dan setangkai bunga Kamboja di atasnya. Malam itu, setelah jenazah dimakamkan, suasana di rumah duka masih penuh haru. Keluarga besar almarhumah berkumpul. Sebagian masih meneteskan air mata. Sebagian lain diam dalam doa. Sopir ambulans duduk di teras, masih memikirkan kejadian aneh di perjalanan tadi. Beca yang bisa menahan berat peti, perjalanan yang terasa begitu cepat, padahal jaraknya jauh. Dan terutama kakek misterius yang tiba-tiba lenyap begitu saja. Sementara itu, dua anak laki-laki almarhumah, Dimas dan Rendra, duduk termenung di dekat meja tamu. Di atas meja itu tergeletak setangkai bunga Kamboja yang ditemukan di depan rumah, di tempat becak tadi berhenti. "Mas," kata Rendra pelan, "menurutmu siapa sebenarnya kakek itu?" Dimas menggeleng. "Aku juga tak tahu, tapi yang jelas beliau bukan orang biasa." Mereka berdua teringat jelas. Saat becak itu datang, udara di sekitar berubah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, tapi hati mereka terasa hangat. Seolah-olah kakek itu membawa ketenangan. Tak lama kemudian, datanglah seorang perempuan tua berkerudung hitam, berjalan perlahan dengan tongkat kayu. Wajahnya teduh, tapi matanya tajam. Ia dikenal warga sekitar sebagai Mbah Ratri, seorang tetua yang sering dimintai nasihat dalam urusan spiritual. Ia menatap ke arah bunga Kamboja yang ada di atas meja. "Kalian menemukannya di depan rumah ya?" tanyanya lembut. Dimas mengangguk. "Iya, Mbah, itu tadi ada kakek tukang botot yang bantu kami antar ibu. Tapi setelah sampai sini, beliau menghilang. Tinggal bunga itu saja yang tersisa." Mbah Ratri mengelus kelopak bunga itu perlahan, lalu menatap mereka dalam-dalam. "Kakek itu bukan orang sembarangan. Aku sudah lama dengar cerita tentangnya." "Cerita?" Rendra bertanya. "Ya,
Orang-orang di pinggir hutan itu kadang melihat seorang kakek membawa becak tua. Katanya, becak itu bisa bergerak sendiri di malam hari. Ia sering muncul saat ada orang yang kesusahan di jalan, terutama kalau berkaitan dengan kematian. Banyak yang bilang ia bukan manusia biasa, tapi bukan juga makhluk jahat. Dimas menelan ludah. Jadi, apa beliau roh? Mbah Ratri tersenyum samar. Mungkin roh penuntun, atau mungkin juga manusia pilihan yang diberi tugas. Kadang dunia ini punya penjaganya masing-masing. Tidak semua mata bisa melihat, nak. Suasana menjadi hening sejenak. Hanya terdengar suara angin menyapu daun-daun pisang di belakang rumah. Keesokan paginya, matahari menyinari desa dengan lembut. Setelah semua tamu pulang, Dimas dan Rendra memutuskan mencari tahu lebih lanjut. Mereka menyusuri jalan menuju tempat ambulans semalam mogok. Jalan itu masih sepi. Namun di pinggirnya mereka melihat bekas roda becak yang berlanjut masuk ke arah semak. Aneh, karena jalan itu sudah berakhir di situ. Tak ada rumah, tak ada lorong lain. Mereka berdua saling pandang, lalu mengikuti jejak itu perlahan. Jejak roda itu berakhir di depan gubuk kecil dari kayu yang hampir roboh tertutup ilalang. Ini pasti tempatnya, gumam Rendra. Dimas mengetuk pelan pintu gubuk. Permisi. Tidak ada jawaban. Tapi begitu pintu mereka buka, aroma logam dan kayu tua langsung menyeruak. Di dalamnya hanya ada tumpukan barang rongsokan, beberapa botol plastik, dan satu becak tua yang tampak sama persis seperti semalam. Namun kali ini warnanya kusam dan berdebu. Aneh, apa ini becak yang sama? Bisik Rendra. Dimas melangkah mendekat. Di kursi becak itu tergantung tas kain kecil. Ia membukanya dan menemukan secari kertas lusuh. Di kertas itu tertulis dengan tulisan tangan yang rapi tapi pudar. Aku bukan siapa-siapa, hanya pengayuh becak yang ingin menolong jiwa-jiwa yang belum sampai rumahnya. Jika kau membaca ini, artinya tugas terakhirku sudah selesai. Jangan takut, aku sudah tenang. Dimas menggenggam surat itu erat. Dadanya bergetar. Berarti beliau sudah meninggal. Tiba-tiba angin berhembus masuk lewat celah dinding, mengibaskan kain penutup becak. Dari balik kain itu muncul cahaya putih lembut yang hanya bertahan sekejap lalu hilang. Rendra menatap kosong. Mas, aku merinding, seperti ada yang berpamitan barusan. Mereka berdua menunduk dalam hening. Beberapa hari kemudian, kehidupan mulai berjalan normal kembali. Namun suatu sore, seorang pria tak dikenal datang ke rumah Dimas. Ia berpakaian rapi, membawa koper kecil. Permisi, katanya sopan.
apakah benar ini rumah keluarga almarhumah Ibu Sulastri? Ya, betul sekali, jawab Dimas. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Pria itu tersenyum. Perkenalkan, saya Ardan. Saya juga anak dari almarhumah Nyai Sulastri yang dulu tinggal di Lembah Bunian. Sebelum pindah ke kota, kami baru tahu beliau wafat. Saya datang untuk menyampaikan ucapan belasungkawa dan juga ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih? Rendra bingung. Ardan mengangguk. Ya, Nyai Sulastri adalah keturunan keluarga Bunian. Ia pernah berpesan, jika suatu hari nanti ketika beliau meninggal dan ada orang asing yang menolong arwahnya pulang, maka keluarga kami wajib membalasnya dengan kebaikan. Dimas menatapnya tak percaya. Keluarga Bunian? Ardan tersenyum lembut. Ya, ibumu Nyai Sulastri sebenarnya masih memiliki darah Bunian. Keturunan mereka masih hidup di antara manusia. Tidak semuanya tinggal di alam tak terlihat. Kami menjaga garis keturunan dan kebaikan mereka di dunia ini. Ia lalu membuka koper kecilnya, mengeluarkan sebuah kain putih lipatan yang tampak bersinar halus ketika terkena cahaya sore. Nyai berpesan, kain ini diberikan kepada penolong itu. Tapi saya dengar penolongnya seorang tukang botot tua. Dimas mengangguk. Ya, tapi beliau sudah tak ada. Kami menemukannya hanya dalam wujud becak tua dan surat. Ardan termenung sejenak, lalu tersenyum penuh arti. Kalau begitu, mungkin karunia ini bukan untuk beliau pribadi, tapi untuk orang yang tulus meneruskan kebaikan beliau. Ia menyerahkan kain putih itu ke Dimas. Saat disentuh, kain itu terasa hangat. Jagalah ini, kata Ardan. Kain ini membawa berkah. Ia akan menuntun kalian kepada rezeki yang datang tanpa kalian minta. Setelah itu, pria bernama Ardan pamit meninggalkan suasana aneh, tapi penuh kedamaian di rumah itu. Malamnya, Rendra tak bisa tidur. Ia terus memandangi kain putih itu yang terlipat di meja. Dari sela kain, tampak kilau lembut seperti cahaya bulan. Saat ia menutup mata, terdengar suara halus di telinganya. Tolong jaga becakku, nak. Jangan biarkan ia berkarat di antara sampah. Rendra tersentak bangun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu suara itu milik siapa. Sejak malam itu, hidup Rendra dan Dimas perlahan berubah. Awalnya, mereka hanya merasa ada yang berbeda di rumah itu. Suasana terasa lebih hangat dan lebih damai. Setiap pagi, aroma wangi bunga kamboja tercium di teras. Meski tak ada bunga itu di sekitar rumah. Mereka menuruti pesan dalam suara halus yang pernah didengar Rendra malam itu. Keesokan paginya, mereka berdua kembali ke gubuk tua. Di pinggir jalan tempat mereka menemukan
becak misterius itu. Gubuk itu masih berdiri, sepi, tapi kali ini cahaya matahari menembus celah dinding, membuat suasana di dalam terasa lebih hidup. Becak tua itu masih ada di tempatnya, tertutup debu. Dimas memegang setang becak itu dengan hati-hati. "Bapak, kalau ini memang milik Bapak, izinkan kami merawatnya." Entah kenapa, angin berhembus lembut, seolah menjawab. Dari langit-langit gubuk, daun kering berjatuhan dan menempel di roda becak, seperti isyarat halus. Sejak hari itu, mereka membawa becak tua itu pulang ke rumah. Beberapa hari setelah becak itu berada di rumah, hal-hal aneh namun indah mulai terjadi. Pagi pertama, ketika Rendra keluar rumah untuk membersihkan halaman, ia menemukan seikat uang lembaran terlipat rapi di bawah kursi becak. Jumlahnya cukup besar, cukup untuk memperbaiki rumah mereka yang sudah tua. Ia sempat mengira seseorang menaruhnya secara iseng. Tapi malam berikutnya, kejadian serupa terjadi lagi. Kali ini bukan uang, tapi beras dalam karung kecil dan beberapa bahan makanan segar di depan pintu. "Mas, ini sudah ketiga kalinya," kata Rendra suatu pagi sambil menunjukkan hasil temuannya. "Kita tidak mungkin terus-terusan menerima ini tanpa tahu dari siapa." Dimas hanya menatap becak itu lama. Mungkin ini berkah dari beliau, atau mungkin dari keluarga Bunian yang berjanji akan membalas kebaikan penolong mereka. Sejak itu, setiap malam mereka berdoa untuk arwah sang kakek tukang botot. Mereka tidak meminta apapun, hanya mengirimkan doa dan rasa terima kasih. Tapi seolah dunia gaib mendengar, kebaikan demi kebaikan terus datang. Beberapa bulan berlalu, becak tua itu tetap mereka rawat. Anehnya, meski tidak pernah dipakai, besi-besi karatnya perlahan memudar, berganti warna perak mengkilap. Roda-rodanya berputar ringan, dan kain joknya yang dulu robek kini tampak utuh seperti baru. Suatu sore, seorang lelaki parubaya yang lewat di depan rumah berhenti. Ia menatap becak itu lama. "Maaf Pak, becak itu milik siapa?" tanya lelaki paruh baya itu. "Sudah lama kami rawat. Dulunya ini milik seorang tukang botot yang menolong ibu kami," jawab Dimas. Pria itu menghela napas. "Oh, jadi benar. Saya pernah dengar legenda tentang becak itu. Katanya siapapun yang memiliki hati tulus dan menolong orang tanpa pamrih akan mendapat karunia dari alam bunian. Becak itu adalah jembatan antara dunia kita dengan dunia mereka." Dimas menatapnya dengan takjub. "Jadi becak ini benda goib?" Pria itu tersenyum. "Bukan goib, hanya dijaga oleh yang tak kasat mata. Jangan disembah, tapi jangan ditakuti.
rawatlah dengan hati yang bersih. Ia bukan alat mencari rezeki, tapi pengingat agar kalian tidak pernah berhenti menolong. Setelah mengatakan itu, pria tersebut berjalan pergi. Namun, sebelum hilang di tikungan, mereka melihat langkahnya memudar perlahan dan menghilang. Malam itu, Dimas bermimpi. Ia berdiri di tengah jalan yang diterangi cahaya bulan, dan di depannya tampak kakek tukang botol dengan wajah yang kini berseri. Ia tidak lagi mengenakan baju lusuh, tapi pakaian putih bersih seperti kabut. "Terima kasih, Nak," ucapnya lembut. "Kalian sudah menuntaskan tugasku." "Bapak," Dimas menahan haru. "Bapak sebenarnya siapa ya?" Kakek itu tersenyum. "Dulu aku hanya manusia biasa yang hidup sebatang kara. Aku menolong orang di jalan tanpa berharap balasan. Sampai suatu malam, aku menolong anak kecil keturunan bunian yang tersesat di dunia manusia. Sejak itu, aku diberi tugas menolong jiwa-jiwa yang tersisa di jalan mereka pulang." Ia menatap Dimas penuh kasih. "Tapi tugasku sudah selesai. Kini kalian yang meneruskan. Becak itu bukan lagi milikku, tapi milik kalian. Penjaga keseimbangan kecil antara dunia manusia dan dunia halus. Gunakanlah itu untuk menolong, bukan untuk mencari keuntungan." Sebelum lenyap, ia sempat berbisik, "Kalau suatu hari becak itu bergetar sendiri, artinya ada yang butuh pertolongan. Jangan takut, ikuti saja arah hatimu." Dimas terbangun dengan nafas memburu. Udara kamar terasa sejuk, dan dari luar terdengar kering-kering halus seperti suara becak di kayu. Namun saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Becak itu hanya diam di halaman, diselimuti cahaya bulan. Beberapa minggu kemudian, pada suatu malam hujan gerimis, Rendra mendengar suara aneh dari luar rumah. Suara roda berputar pelan. Ia melongok dan mendapati becak tua itu bergerak sendiri, meski tak ada yang mengayuh. "Mas, Mas, cepat keluar!" seru Rendra sedikit berteriak. Dimas berlari keluar. Mereka berdua melihat becak itu meluncur pelan ke arah jalan utama. Tanpa pikir panjang, mereka berdua berlari mengejarnya. Becak itu berhenti di depan warung kecil yang hampir roboh. Di depan warung, seorang ibu muda sedang menangis sambil memeluk anak kecil yang sedang demam tinggi. "Mobil ke puskesmas gak ada, semua orang sudah tidur," isaknya tertahan. Dimas segera mengerti. Ia mendekat dan berkata lembut, "Bu, mari kami antar ke puskesmas pakai becak ini." Tanpa berpikir panjang, ia dan Rendra membantu ibu itu naik ke becak. Mereka mengayuh sekuat tenaga menembus gerimis. Ajaibnya, meski jalan licin dan tanjakan curam, becak itu melaju ringan, seperti ada tangan lain yang membantu dari belakang. Mereka tiba di puskesmas tepat waktu.
Anak kecil itu segera ditangani dan alhamdulillah ia selamat. Saat mereka menoleh untuk memarkir becak, roda becak itu berhenti berputar sendiri. Dan dari kursinya tercium lagi aroma bunga kamboja. Dimas menunduk haru. Ia tahu siapa yang baru saja membantu mereka. Sejak malam itu, Dimas dan Rendra dikenal warga sebagai dua bersaudara yang selalu siap membantu siapapun yang kesusahan. Mereka tidak pernah menolak siapapun yang butuh tumpangan atau bantuan mendadak. Dan setiap kali becak itu digunakan untuk menolong dengan niat tulus, selalu ada hal baik yang datang. Entah bantuan dari orang asing, hasil panen melimpah, atau kesehatan yang tiba-tiba membaik. Suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik pepohonan, Dimas duduk di samping becak tua itu. Ia membelai gagangnya dengan lembut sambil berbisik. "Terima kasih, Pak. Kami akan terus menjaga peninggalan Bapak. Semoga Bapak tenang di alam yang damai." Angin sore berhembus, membawa aroma Kamboja sekali lagi. Di kejauhan terdengar samar suara kering-kering yang menjauh perlahan ke arah senja. Dan entah dari mana muncul cahaya putih lembut yang menari-nari di udara. Seperti bayangan seorang kakek tua tersenyum, melambaikan tangan, lalu perlahan menghilang di balik cahaya sore. Kebaikan sekecil apapun, bila dilakukan dengan hati tulus, akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat.